Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya Andika Kurniawan. Saya Andrea Susanto. Saya Salsa Dewi. Saya Rizka Alfianti. Di sini kami akan membuat tutorial perancangan alat yang menggunakan sensor LM35, DHT11 dan LDR sensor berbasis ESP32 yang dihubungkan ke platform Blink. Berikut videonya. Baiklah teman-teman, di sini kita ada beberapa komponen yang digunakan dalam project ini. Yang pertama ada ESP32, kemudian ada sensor DHT11, ada breadboard, sensor LDR, sensor LM35, kabel jumper, dan kabel USB. Nah, setelah bahan dan alat sudah disiapkan, mari kita rakit. Pertama-tama kita tancapkan ESP32-nya ke breadboard. Lalu kita tancapkan sensor-sensornya. Ada sensor DHT11, sensor LDR, dan sensor LM35. Kita sini memakai satu tambahan, yaitu OLED yang berukuran 0,96 inch untuk memantau secara langsung. Nah, lalu sudah kita sambungkan kabel 3,3 voltnya ke bagian breadboard positif dan GND nya ke bagian negatif. Nah, jika sudah terpasang, kita ambil 4 kabel untuk pin OLED-nya. Di pin OLED ada GND, VCC, SCL, dan SDA. Untuk GND itu untuk negatifnya, untuk VCC untuk pin positifnya. GND ditancapkan ke negatif breadboard, lalu VCC ditancapkan ke positif breadboard, dan pin SCL itu tersambung ke pin D22 ESP-nya, dan pin SDA dari OLED tersambung ke D21. Pastikan kalian menancapkan kabel jumpernya yang rapat ya, jangan sampai bengkok ataupun masih terangkat. Kadang kalau kurang masuk itu malah tidak terdeteksi atau bisa jadi konslet. Dan jangan sampai kebalik. Nah, ini selanjutnya kita lanjut ke pemasangan di bagian komponen LM35. Pada LM35 ada 3 pin, ada 3 tancapan, yaitu ground, VCC, sama pinnya dia sendiri atau D0. Nah, ini yang pertama kita masukkan dulu yang ground. Yang ground itu ditancapkan ke bagian ground di breadboardnya. Kemudian kalau sudah, yang VCC ditancapkan ke pinnya. Nah, yang terakhir di D0 nya itu ditancapkan di bagian pin D35. Selanjutnya, pin data pada modul LDR dihubungkan ke pin D34 ISP. Selanjutnya, pin VCC dihubungkan ke jalur positif pada breadboard, dan pin ground ke jalur negatif sebagai sumber daya sensor. Jangan lupa ditekan yang lurus agar kabel tertancap dengan benar.
Ini selanjutnya untuk sambungan sensor DHT11 ke ESP32 nya. Untuk yang pertama adalah menyambungkan pin sebelah kanan. Sensor pin sebelah kanan ini disambungkan ke ground pada ESP32. Setelah itu yang pin tengah pada sensor DHT11 nya disambungkan ke positif pada ESP32. Ini dihubungkan ke pin VCC. Kemudian untuk pin yang sebelah kiri digunakan untuk mengirim data, ini disambungkan ke pin digital 4 pada ESP32. Ini fungsinya untuk jalur komunikasi data antara sensor dan microcontrollernya. Pastikan setiap sambungannya terhubung ke breadboard dengan rata. Pastikan tidak ada yang mengambang. Jadi seperti ini untuk keseluruhan sambungan seluruh sensor dengan microcontrollernya. Nah, kita masuk ke Blink ya teman-teman. Nah, ini tampilan awal. Kita langsung masuk ke default zone, create template, langsung kita kasih nama. Nah, kita masuk ke menu data stream ya. Data stream ini untuk input tiap-tiap sensor dan pin sensornya teman-teman. Nah, itu kita bisa lihat di video data tipenya maksimalnya berapa gitu. Untuk suhu dan kelembapan kita pakai maksimal 100. Nah, untuk cahaya kita memakai maksimalnya 4095. Nah, data tipenya integer. Kalau kelembapan dan suhu data tipenya double teman-teman. Jika semua sudah benar ya, lalu kita save ya teman-teman. Nah, jika kita sudah di save, kita langsung menu ke dashboard, lalu edit dashboard. Nah, kita pilih widget yang ini Gauge. Nah, karena kita memakai 4 pendeteksi, kita pasang 4 widget ya teman-teman. Nah, kita setting dulu tiap-tiap kebutuhan kita apa aja. Dan jangan lupa kita ganti namanya sekalian biar mudah ya. Sudah kita save, sudah semua, kita cek data streamnya sudah benar semua. Lalu ke menu device, klik new device. Nah, kita pilih from template karena kita udah membuat template-nya tadi ya teman. Klik langsung create. Nah, diperhatikan di kanan atas ada kode, itu untuk dipasangkan di Arduino D ya teman-teman, biar ESP32 kita bisa tersambung ke Blink. Kita masukkan kode yang dari Blink tadi. Jika sudah, kita upload. Kita tunggu uploadannya compile terlebih dahulu. Nah,
Jika sudah terkompil langsung otomatis nunggu upload ya teman-teman. Nah, jika sudah sukses kita tunggu sebentar di blink. Nah itu langsung terdeteksi ya, suhunya DHT11 mendeteksi 28,3, kelembapan 75, cahaya, nah, ketika cahayanya bisa berfungsi secara real time, dan suhu LM35 nya juga terdeteksi ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.